Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.raduinstitute.com. Lah, kita akan lanjut teori kita mengenai konsistensi. Nah, sebelumnya kita telah belajar efisiensi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan konsistensi. Menurut teorinya, konsistensi itu merupakan suatu sifat dari poin estimator, di mana katanya bahwa menurut definisi suatu estimator theta atau Pn dikatakan konsisten estimator dari theta jika terdapat bilangan epsilon positif, di mana limit n menuju t hingga peluang mutlak dari theta entropi kurang theta kecil sama dengan epsilon sama dengan 1, atau ekuivalen dengan limit n menuju t hingga peluang nilai mutlak dari theta topi n kurang theta besar dari theta sama dengan 0. Salah satu teknik terbaik untuk menunjukkan bahwa estimator itu memiliki sifat konsisten adalah dengan cukup melihatkan bahwa limit dari estimator tersebut untuk n menuju t hingga adalah sama dengan 0. Cukup dapatkan limitnya. Dengan kata kunci bahwa estimator yang diberikan itu memang dia unbiased atau tak bias. Kita sudah lihat apa itu yang dikatakan estimator tak bias. Nah, kita akan coba lihat beberapa contoh soal bagaimana mudahnya untuk memahami konsep yang diberikan. Nah, katanya pada soal 9518 diberikan pada latihan 93, lalu tunjukkan bahwa dua estimator yang diberikan itu adalah konsisten estimator. Di mana estimator pertama Y garis kurang setengah, estimator kedua statistik maksimum dikurang N per M tambah 1. Di mana katanya Y1, Y2, Yn itu terdistribusi secara uniform pada interval theta, theta tambah 1. Nah, kalau begitu, yang kita miliki pertama sekali adalah joint density function. Untuk Fy adalah 1 per theta tambah 1 kurang theta. Tentu sama dengan 1. Untuk theta kecil dari Y kecil dari theta tambah 1. Nah, tentu kumulatifnya adalah integral dimulai dari theta sampai ke Y untuk 1 dt. Oke, sama dengan Y kurang theta. Ah, ini dia. Nah, oleh sebab itu ketika kita mencari ekspektasi Y, karena nanti kita berhubungan dengan estimator, maka kita memerlukan nilai ekspektasi Y, yaitu integral dari theta sampai theta tambah 1 untuk Y dikali Fy. Fy-nya 1. Ini sama dengan setengah Y kuadrat untuk batas theta sampai theta tambah 1. Itu tentu di sini menjadi setengah dikali dengan theta kuadrat ditambah 2 theta ditambah 1 dikurang dengan setengah
theta kuadrat. Itu bernilai theta tambah setengah. Nah, untuk nilai ekspektasi Y kuadratnya, ekspektasi Y kuadrat, oke, sama dengan integral theta sampai theta tambah 1 untuk Y kuadrat dikali FY-nya 1 dy. Oke, ini sama dengan, tarik sedikit ke samping, menjadi 1/3 Y pangkat 3 untuk theta sampai theta tambah 1. Itu berarti sama dengan 1/3 kali dengan theta tambah 1 pangkat 3 kurang 1/3 theta kuadrat, theta pangkat 3. Di sini sama dengan 1/3 theta pangkat 3 tambah 3 theta kuadrat, pakai saja koefisien binomial, tambah 3 theta tambah 1 sama dengan kurang 1/3 theta kuadrat. Ini menjadi theta 1/3. Ini tentu menjadi theta pangkat 2 tambah theta tambah 1/3. Oke, tambah 1/3. Berarti variasi Y kita dengan rumus ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y dikuadratkan. Sama dengan theta pangkat 2 tambah 1/3 dikurang dengan ekspektasi Y tadi berapa? Tadi ekspektasi Y theta tambah setengah kuadrat. Oke, ini kalau dibuka kurungnya tentu dia menjadi 1/3 kurang 1/4, berarti 1/12. Ini variasi kita. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat variasi dari estimator. Kita akan lihat variasi dari estimator. Oke, kita lihat estimator kita sama dengan variasi Y garis kurang setengah. Kita tahu variasi konstan itu 0. Di sini berarti tinggal variasi Y garis. Di sini tentu menjadi variasi 1/n. Di sini Y1 tambah Y2 tambah seterusnya. Oke, tambah YN. Nah, karena dia saling bebas dan 1/n itu konstan, maka dia di sini 1/n kuadrat. Di sini karena dia saling bebas, maka kovariasinya tentu 0. Maka dia tinggallah variasi Y1 tambah variasi Y2. Nah, ingat kombinasi linier dari sifat variasi kita telah kita bahas. Silakan lihat video saya sebelumnya. Ada kombinasi variasi untuk kombinasi linier. Oke, variasi untuk fungsi kombinasi linier. GN.
Nah, variasi Y1 kita tahu tadi 1/12. Nah, ini 1/12 tambah 1/12 dan seterusnya sampai 1/12. Nah, maka di sini menjadi 1/12N. Oke, 1/12N. Nah, dikatakan dia konsisten jika limit N menuju tak hingga untuk variasi theta 1, oke, theta 1 topi itu sama dengan 0. Nah, kalau ini terjadi maka dikatakan dia konsisten. Nah, kita lihat teori kita. Limit, nah, oke, limit N menuju tak hingga. Nah, variasi theta satunya 1/12N. 1/12N. Nah, dimasukkan N-nya tak hingga, tentu seperti hingga, tentu dia 0. Nah, jadi kita ketahui bahwa estimator untuk theta 1 adalah konsisten. Nah, untuk selanjutnya kita lihat yang estimator kedua. Nah, estimator kedua kita adalah estimator kedua. Kita lihat dulu estimator kedua kita. Nah, estimator kedua tadi YN kurang statistik maksimum. Jadi, estimator kedua kita adalah untuk estimator kedua itu adalah statistik maksimum dikurang N per N tambah 1. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan statistik maksimum kita perlu mendapatkan rumus densitas maksimum. Nah, ini wajib. Bagaimana rumus densitas maksimum? Lihat teori kita lagi. Nah, ini rumusnya statistik maksimum. Dikalikan dengan kumulatif berpangkat N kurang 1 dikalikan dengan density-nya. Density variabel acak. Di sini berarti N. Di sini dikali Y kurang theta. Berpangkat N kurang 1. Di sini dikali 1. Oke. Untuk Y no theta. Y theta tambah 1. Nah, di sini perlu ditransformasi menjadi UN, dapatkan density statistik maksimum baru UN itu dengan cara menggantikan dengan U sama dengan Y kurang theta. Nah, kita akan transformasi dia menjadi U sama dengan Y kurang theta. Maka kita akan memerlukan statistik baru G UN. Nah, ini dia G UN. Oke, dengan cara mengganti Y dengan U tambah theta, sama saja dapatkan H inverse. Di sini kan nanti awalnya dapatkan H inverse yaitu sama dengan U sama dengan Y sama dengan U tambah theta. Ini caranya. Lalu dapatkan turunan H inverse terhadap U. Oke. Theta nih sama dengan 1. Oke. Lalu gantikan setiap Y itu dengan H inverse. Y-nya tadi U tambah theta. Kurang theta. Ingat teori untuk mentransformasi parabola acak dikali dengan D inverse-nya 1. Oke, di sini menjadi N dikali U
berpangkat N kurang 1. Nah, di sini tentu menjadi, di sini tadi batasnya tentu untuk kalau theta tadi dengan Y, maka Y-nya kita rubah menjadi U tambah theta. Untuk theta tambah 1, maka density baru kita adalah density maksimum baru U berpangkat N kurang 1 untuk 0 U 1. Nah, ini merupakan bentuk fungsi densitas peluang beta. Densitas beta. Beta alfanya N, beta alfanya N, betanya 1. Nah, ini fungsi densitas beta. Sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa variasi yang diinginkan tentu variasi theta. Kita akan lihat variasi estimator 2 adalah variasi statistik maksimum dikurang dengan N tambah 1. Karena N per N tambah 1 adalah konstan, dia 0, maka tinggallah variasi YN. Variasi YN tadi telah kita rubah menjadi variasi UN, kita transformasi. Nah, kita tahu bahwa untuk distribusi beta, nah distribusi beta dengan alfanya N, betanya 1, yaitu bernilai alfa kali beta N dibagi dengan alfa tambah 1 kuadrat. Di sini alfa tambah 1. Oke. Alfa tambah beta tambah 1. N tambah 2. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, variasi UN itu adalah N dibagi dengan N tambah 1 kuadrat dikali dengan N tambah 1. Karena tadi N tambah 2. Karena tadi beta mempunyai variasi alfa kali beta per alfa tambah 1 kuadrat, alfa tambah beta kuadrat dikali dengan alfa tambah beta tambah 1. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu kita akan kembali menunjukkan. Nah, kita akan kembali tunjukkan. Alfa variasi UN beta N tambah 1, lupa. Alfa variasi dari beta N tambah 1. Oke, sob, itu kita memerlukan beberapa konsep limit N menyuta hingga N
Oke. Limit n tambah 1 kuadrat n tambah 2, berarti di sini kalau kita limitkan, limit, berarti kalau kita mau melihat limit limit n menuju tak hingga variasi theta 2 sama dengan kuadrat n sama dengan, karena dia menuju limitnya itu berbentuk tak hingga per tak hingga, karena dia berbentuk tak hingga per tak hingga, kita akan modifikasi sedikit di sini menjadi n. Nah, di sini kalau kita keluarkan n tambah 2, kalau kita tes. Nah, kita lanjutkan kembali dengan teori kita. Nah, di sini kalau mau kita keluarkan, oke, di sini. Di sini kita lihat menjadi n dikali 1 tambah 2 per n. Kita modifikasi sedikit di sini. N tambah 1 kuadrat. Nah, di sini mantap. Nah, di sini kita lihat menjadi 1 per 1 tambah 2 per n dikali n tambah 1 kuadrat. Nah, untuk limit n menuju tak hingga tentu dia pasti menjadi 1. Oke. Ini 2 per tak hingganya di sini nanti 0, 1 di sini kali dengan tak hingga, berarti di sini 1 per tak hingga. Oke, berarti di sini juga dia 0. Nah, dari 2 contoh tadi kita lihat bahwa variasi untuk setiap estimator tadi untuk limit n menuju tak hingganya sama-sama menghasilkan 0. Nah, jadi oleh sebab itu kita perlu ulang sedikit kaji bahwa distribusi peluang beta, untuk mengingat beta kembali biar tak ragu, itu merupakan bentuk Y berpangkat alfa kurang 1 dikali 1 kurang Y berpangkat beta kurang 1 dibagi dengan
fungsi beta. Nah, fungsi beta ada, fungsi gamma juga ada. Fungsi beta alfa untuk Y dari 0, 1. Nah, ini syarat dari fungsi beta. Di mana fungsi beta, ingat, kalau yang ini fungsi densitas peluang beta. Kalau fungsi beta, nah ini fungsi betanya adalah gamma alfa dikali gamma beta dibagi dengan gamma alfa kali tambah beta. Nah, jadi kalau fungsi yang kita lihat, fungsi statistik maksimum baru yang telah kita lakukan transformasi tadi, N dikali dengan U berpangkat N kurang 1. Ini kenapa kita sebut densitas beta. Ini tadi kita sebut beta, alfanya itu adalah N. Nah, ini alfanya sama dengan N. Dan betanya sama dengan 1. Nah, kalau mau kita coba saja. Kita coba, nah, betul seperti akan menjadi, apakah ini betul? Kita coba diikutkan. Berarti karena dia tadi Y, kita ganti U berpangkat alfa. Alfanya tadi N. N kurang 1. Dikali dengan 1 kurang U berpangkat betanya 1 dikurang 1 dibagi dengan gamma N dikali gamma 1 dibagi dengan kita bagi dengan gamma N tambah 1. Nah, kalau kita lihat 1 kurang U berpangkat 0, 1. Ini UN kurang 1. Gamma N tambah ini kalau kita naikkan ke atas tentu kali. Gamma N tambah 1 itu N faktorial. Dikali dengan 1 kurang U berpangkat 0, 1. Tinggal U berpangkat N kurang 1. Dibagi dengan, nah ini, gamma N kurang 1 faktorial. Nah, gamma 1, 0 faktorial. Berarti di sini tinggal, nah, N faktorial, 0 faktorial 1. N faktorial dibagi N faktorial N. Dikali dengan U berpangkat N kurang 1. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai beta N,1. Nah, ini asalnya dari bentuknya, ini asalnya. Ini asal bentuknya. Nah, untuk mengetahui beta, coba lihat lagi teori yang telah kita bahas. Jadi kalau begitu, kita sudah menyaksikan bahwa teori yang kita pahami konsisten ini tergantung daripada variasi dari, kita lihat dari variasi dari estimator yang diberikan. Nah, variasi dari estimator yang diberikan. Oke, kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.